Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofal Zuhdi dengan NIM 22150500163. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas makalah tentang Rawa'i Al-Bayan karya Ali Asyabuni. Biografi Muhammad Ali Asyabuni. Muhammad Ali Asyabuni lahir pada tahun 1930 Masehi di kota Halab, Suriah, sebuah kota yang sejak dulu dikenal sebagai pusat intelektual Islam dan tempat berkembangnya tradisi keulamaan. Ia lahir dari keluarga religius yang menjaga tradisi hafalan Al-Quran dan ilmu-ilmu syariat. Ayahnya seorang guru Al-Quran, dikenal sebagai sosok yang disiplin dan sangat menekankan akhlak serta ketekunan dalam menuntut ilmu. Sejak kecil, Asyabuni telah dibiasakan dekat dengan masjid, majelis ilmu. Ia memulai pendidikan dasarnya dengan menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu tajwid. Setelah menamatkan sekolah dasar di Aleppo, ia melanjutkan studi ke sekolah menengah agama yang dikelola para ulama terkemuka kota tersebut. Pada masa inilah ia mulai mempelajari kitab-kitab dasar fikih, tafsir, hadis, dan bahasa Arab yang kelak menjadi bekal utama dalam karya-karyanya. Ketekunan dan kecerdasan menarik perhatian para gurunya. Ia dikenal sebagai murid yang sangat kuat hafalannya, cepat memahami teks klasik, dan memiliki kecenderungan mendalam terhadap ilmu Al-Quran. Berkat dorongan para gurunya dan keluarganya, ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi ke Mesir, pusat peradaban Islam terbesar saat itu, studi di Universitas Al-Azhar, dan masa pembinaan ilmiah. Setelah itu, kembalinya ke Suriah, Al-Sabuni mulai mengajar di berbagai sekolah menengah Islam dan lembaga syariah. Namun kondisi politik Suriah yang tidak stabil mendorongnya untuk berhijrah ke Arab Saudi. Pada akhir 1960-an, di sana ia diterima sebagai dosen tetap di Universitas Ummul Qura, Mekah. Sejarah penulisan kitab Rawa'i Al-Bayan. Latar historis penyusunan tafsir ayat-ayat ahkam. Kitab Rawa'i Al-Bayan fi tafsir ayat al-ahkam min Al-Quran disusun oleh Syekh Muhammad Ali Asyabuni dalam konteks perkembangan kajian tafsir abad ke-20 yang ditandai dengan orientasi baru terhadap kajian hukum Islam. Para ulama pada masa itu melihat bahwa kajian ayat al-ahkam yang terdapat dalam kitab-kitab klasik seperti Ahkam Al-Quran karya Al-Jaz, Ahkam Al-Quran karya Ibnu Al-Arabi, dan Tafsir Ayat Al-Ahkam karya Al-Qurtubi cukup berat dan sulit diakses oleh pembaca modern. Tujuan penulisan Rawa'i Al-Bayan. Dalam mukadimah kitabnya, As-Sabuni menegaskan bahwa tujuan utama adalah mempermudah umat Islam memahami hukum-hukum syariat melalui ayat-ayat Al-Quran. Ia ingin menghadirkan kitab yang mampu menjembatani antara tuntunan ilmiah dan kebutuhan praktis masyarakat. Kemudian, metode tafsir, corak penafsiran kitab, sistematika penulisan kitab, dan contoh penafsiran, serta kelebihan dan kekurangannya. Metode tafsir dalam Rawa'i Al-Bayan. Metode penafsiran yang digunakan oleh Muhammad Ali Asyabuni dalam Rawa'i Al-Bayan adalah metode tahlili atau analisis, yakninya menafsirkan ayat secara runtut sesuai urutan mushaf dengan penjelasan yang mencakup aspek kebahasaan, sebab turun, makna global, serta implikasi hukum dari ayat tersebut. Corak penafsirannya. Corak utama Rawa'i Al-Bayan adalah tafsir fikih. Sebagaimana ditegaskan oleh banyak peneliti, tafsir ini menitik beratkan pada penjelasan hukum-hukum praktis seperti ibadah, muamalah, pernikahan, waris jinayah, dan lainnya. Fokus pada hukum membuat kitab ini berbeda dengan kitab tafsir umum seperti Safwat al-Tafsir atau Mukassar Tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh As-Sabuni sendiri. Sistematika penulisan kitabnya. Sistematikanya sangat rapi dan terstruktur sehingga memudahkan pembaca dari berbagai latar belakang. Penyajian yang pertama, poinnya ada penyajian ayat,
penjelasan lafaz-lafaz penting, penjelasan makna global, pembahasan hukum, dan adab dan hikmah syariat. Contoh penafsiran dalam kitab Rawa'i al-Bayan, yaitu terletak pada surat An-Nisa ayat 3. Dalam menafsirkan ayat poligami, As-Sabuni menegaskan bahwa poligami bukan kewajiban tetapi rukhsah yang disyariatkan Islam untuk kondisi tertentu. Ia mengutamakan pendapat yang menyatakan bahwa keadilan adalah syarat utama poligami, sebagaimana ditegaskan dalam kelanjutan ayat ke-129 surat yang sama. As-Sabuni mengutip pendapat Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah mengenai kemampuan nafkah sebagai syarat keabsahan poligami. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.